Jadi ada hubungannya dengan standar DD. Nah, jadi endometrium ibu kalau sudah hamil itu tidak lagi dipanggil sebagai atau disebut sebagai endometrium, tapi namanya adalah DESI 2. Oke, DESI 2 itu artinya menurun. Jadi ketika nanti fetus ini sudah dilahirkan, sudah 9 bulan 10 hari, dikeluarkan, dilahirkan, umbilical cord-nya harus keluar juga, plasentanya juga harus keluar. Nanti DESI 2 itu juga akan menurun secara bertahap dan biasanya itu sekitar 40 hari. Makanya kenapa kalau pada wanita setelah melahirkan kan ada masa nifas 40 hari, karena memang itu selalu ada darahnya ya, darah-darah dari DESI 2. DESI 2 ini akan bersih kalau sekitar 40 hari. Jadi kalau misalkan agama itu dibuktikan atau mungkin apa ya, sains ini kan membuktikan kenapa kok ada 40 hari nifas. Karena DESI 2-nya itu akan rontok secara keseluruhan itu sekitar 40 hari. Nanti kalau sudah rontok semua maka endometrium yang seperti awal strukturnya itu akan terbentuk kembali supaya bisa terjadi kehamilan lagi. Tapi kalau sudah hamil lagi nanti endometrium dipanggil lagi namanya dengan DESI 2. Karena nanti coba dicek ada perbedaan struktur ya. Tapi kalau kita bahas nanti nggak selesai. Pokoknya ada perbedaan struktur yang menyebabkan DESI 2 ini dia lebih bisa menyokong kehamilan ini. Jadi mendukung kehamilan. Nah, DESI 2 ada 3 macam. Ini yang dia berbatasan langsung sama plasenta ya. Ini anggap aja plasenta. Ya, di atas itu kan plasenta. DESI 2 yang di sini ya, dari sini sampai ke sini yang berbatasan langsung. Namanya adalah DESI 2 basalis. Basal. Dia dasar tempat melekatnya plasenta. Ini DESI 2 yang dia melingkari fetus ya. Yang ini dia kan melingkari kan. Itu namanya DESI 2 kapsularis. Ya karena dia seperti kapsul gitu ya. Kapsul yang di dalamnya ada fetus. Nah ini DESI 2 di sini yang tidak berbatasan langsung dengan fetus atau tidak berbatasan langsung dengan plasenta, namanya adalah DESI 2 parietalis. Ya punyanya ibu maksudnya, DESI 2-nya ibu. Kalau di sini tadi yang berbatasan langsung dengan plasenta apa namanya? DESI 2 yang langsung menutupi fetus. DESI 2 parietalis. Ini sampai ke sini itu tetap DESI 2 parietalis. Kenapa harus seperti ini? Karena nanti masuk ke bulan ke-7 itu, bulan pertama sampai bulan ke-7 yang itu akan yang ditunjuk itu bagiannya sama saja. Jadi harus paham semuanya dulu. Kalau sudah masuk ke sini nanti tidak akan bingung. Ya ini ya. Ini kan plasenta. Berarti kalau yang di belakang plasenta plus ini apa namanya DESI 2-nya? Basalis. Dia ini di sini yang setelahnya korion. kapsularis parietal. Ya, di sini jadi nanti DESI 2-nya sudah harus di-mention. Oke, satu peraga lagi maka kita sudah selesai ya. Sini bulan pertama. Jalan sendiri. Masih ya. Oke, bulan pertama ini ya. Jadi yang merah-merah ini adalah ovarium ya. Yang ini oviduct tetap. Nah, ini fetusnya masih kecil sekali. Karena 1 bulan. Seharusnya ini ada umbilical cord ada, tapi tidak tampak sekali ya. Kemudian yang mengelilingi itu sebelum ada DESI 2 kapsularis ada apa tadi? Kantung korion. Kemudian yang mengelilingi fetus cairan apa? Amnion. Nah, di sini jeleknya kantung amnion sama korion tidak dibedakan dengan DESI 2 kapsularis. Seharusnya kan setelah kantung amnion korion di sini ada DESI 2 kapsularis ya. Jadi nanti ditunjukkan aja tetap di sini korion amnion agak atasnya dikit gitu ya. Itu ditunjukkan sebagai DESI 2 kapsularis. Tetap digitukan aja nggak apa-apa. Jadi biar essence materi yang kalian pelajari hari ini tetap bisa ditunjukkan. Kemudian nanti yang ini plasenta tapi tidak terlalu tampak ya. Di belakangnya plasenta pas apa?
Desi 2 apa? Basalis. Yang melingkar ini tapi tidak melingkar. Parietal. Ya, ditunjukkan. Kemudian ini rongga uterus. Itu bulan pertama. Kemarin waktu sudah ACC dari kelompok-kelompok sebelumnya mereka ngawur. Ini minggu 2, minggu ketiga. Nah, ini loh sudah ada ya. Di sini bulan pertama disesuaikan saja sama ini. Terus dia mengira-ngira minggu ke-18, minggu ke-16. Tidak perlu seperti itu ya. Mungkin dia lihat dari internet atau dari skrip kakak tingkat yang lama, itu kan belum tentu ACC-nya benar. Ya kan? Pakai ini aja. 1 bulan. Kemudian di situ ada yang 2 bulan. Yang ini 2 bulan, dia fetusnya sudah lebih segar ya. Lebih kelihatan. Kemudian yang menghubungkan fetus dengan plasenta apa? Yang ini yang tak tunjuk. Umbilical Cord. umbilical cord. Kemudian ini struktur seperti jaring-jaring ini apa? Placenta. Belakangnya plasenta pas, ini merah apa? Desi 2 Ulang-ulang basalis. sampai kalian paham. Yang pink ini apa? Desi Mengelilingi fetus. Bukan desi 2. Korion. Kantung korion dan Amnion. Bukan berarti kantungnya jadi 1, tapi hanya melekat. Kat. Tapi di sini mungkin tidak dibuat sendiri gitu ya. Tapi kita anggap ini korion. Kantung, korion dan amnion. Lalu yang mengelilingi fetus cairan Amnion. Lalu di sini desi 2 yang mengelilingi fetus Kapsularis. Kemudian yang tidak mengelilingi apapun. Parietalis. Ini rongga apa? Uterus. Bulan keberapa? Bulan ketiga juga sama ya. Jadi sama yang kalian tunjuk. Fetusnya nggak perlu ditunjuk mana bakal mata, bakal hidung karena udah di sini. Ya udah ditunjuk di sini. Jadi tunjuk aja dia fetus. Itu umbilical cord-nya yang bening sama seperti ini. Dia udah mulai kelihatan ya ini umbilical cord. Kemudian ini struktur seperti disk. Ini kayak jaring-jaring apa? Placenta. Belakangnya plasenta, desi 2 apa? Basalis. Warna pink ini yang menyelimuti fetus. Kantung korion dan amnion. Seharusnya ya habis kantung amnion korion kan desi 2 kapsularisnya sendiri ya. Iya. Tapi di sini dia langsung jadi 1. Harusnya ini tuh punyanya parietalis. Ya. Tapi nggak apa-apa yang di sini kita tunjuk aja sebagai desi 2 Kapsularis. Baru yang di bawah ini yang Parietal. itu yang ditekankan sama ini ya, yang sudah pensiun Bu Ami. Itu Bu Ami itu salah satu dosen juga yang sempat ngajar saya. Ini memang banyak kesalahan, tapi bukan berarti kita jadi tidak belajar terkait ini. Jadi tetap ditunjukkan. Ini apa? Fetus. Ini ya umbilical cord-nya, kemudian kalau dibuka tanpa ini. Oh. Nah, ini placenta. Lalu belakangnya plasenta apa? Desi 2. Basalis. Warna pink kantung apa? Korion dan amnion. Belakangnya kantung. Desi 2 kapsularis. Di bawah ini. Desi 2 parietal. Ini cervix ya. Cervix Iya. ini Vagina. Bulan ke-5 ya. Kenapa dia kok beda bentuk? Kok beda bentuk, beda posisi? Karena bulan ke-5 sudah mulai kerasa Rakan. Ini apa? Fetus. Vagina. Cervix. Warna pink. Kantung korion dan amnion. Ini Placenta. plasenta. Desi 2 basalis. Yang desi 2 menyelimuti fetus. Kapsularis. Parietalis. Oh, yang itu kan 7. Yang ini. Nah, ini bulan ke-5 tapi dia Iluju kembar. Iluju. kembar. Nah, tapi ini alhamdulillahnya dia berapa kantung ini? Pinknya ada 2. ada 2 kantung. Kalau 1 itu 1 kantung. Oh, ini wes. Tadi aman ya udah kan? Ada struktur bulu-bulu halus. Iya, iya. Nah, kadang kan kalau ibu-ibu yang kurang belajar, gitu ya, mungkin bukan kurang belajar sih, tidak pernah mendapatkan ilmu ini karena belajarnya di bidang lain, itu menganggap bahwa ini akan stay sampai tua, padahal biasanya tidak. Ya, dia ini namanya lanuku, muncul sekitar bulan ke-3 sampai ke-5 kehamilan dan di dalam perut ibu, dan
itu fungsinya untuk melindungi fetus ya, jadi supaya hangat juga, dan juga untuk merekatkan lemak-lemak namanya vernix caseosa selama bayi itu atau fetus itu ada di dalam perut ibu. Jadi kan kalian pernah cuci piring sampai lama? Iya. Apa yang terjadi pada jari kalian? Keriput. Nah, bayangkan kalau kita nunggu 9 bulan di perut ibu itu langsung Oh, iya. berbatasan langsung dengan amnion. Walaupun amnion itu atau cairan amnion itu kan baik ya untuk perlindungan terhadap guncangan, kemudian pergerakan-pergerakan yang merugikan gitu ya, sama bakteri dan lain sebagainya. Tapi bisa dibayangkan kalau fetus ini selalu 24 jam ketemu cairan amnion gitu ya. Takutnya nanti kan keriput atau mungkin nanti kulitnya bagaimana. Akhirnya harus ada lanugo dan juga vernix caseosa. Vernix caseosa itu dia kayak lemak. Biasanya ibu yang tidak tahu itu kan menganggap bayinya kotor. Padahal semakin banyak vernix caseosa ini semakin sehat Bagus. Itu namanya vernix caseosa ini munculnya sekitar bulan berapa yang tak nulis di situ. Trimester ketiga ya, trimester ketiga itu dari 4, 5, 6 itu muncul vernix caseosa. Ketika muncul vernix caseosa, lanugo juga muncul karena kan fungsinya untuk merekatkan vernix caseosa itu di kulit. Nah itu, jadi bukan berarti bayi yang lahir seperti itu kotor, nanti akan menghilang dengan sendirinya. Justru kalau ibu-ibu yang tahu ilmunya seneng ya kalau lahir vernixnya banyak, kulitnya insya Allah tidak akan kering dan tidak perlu lotion yang berbagai macam dan sebagainya. Oke, kemudian yang hamil, oke, ada hamil identik sama hamil tidak Identik. Yang identik namanya ini ya, bizigotic twinning. Jadi kalau manusia itu biasanya wanita ya, ovulasi cuma 1 sel telur tipe oosit sekunder metafase 2. Jarang kan kita di sini yang oositnya itu langsung ovulasi itu langsung 2. Itu mungkin ada case-case tertentu dan juga dipengaruhi oleh genetik dari keturunan. Umumnya kita cuma 1 setiap bulannya. Tapi kalau misalkan suatu wanita, seorang wanita yang dia sudah punya suami, kemudian masa subuhnya tiba-tiba mengovulasikan 2 oosit, dua-duanya terbuai oleh sperma yang berbeda, maka dia akan kembar tidak Identik. Itu jenis kelaminnya bisa berbeda ya, tidak identik. Tapi kalau dia kembarnya identik itu seperti ini, monozygotic twin ya. Jadi ini hanya 1, tapi karena suatu hal, tapi aku juga belum menemukan hal apa yang menyebabkan, bisa nanti kalian breakdown sendiri di jurnal-jurnal. Nanti kalau sudah jadi zigot itu akan tiba-tiba membelah jadi 2. Karena membelah jadi 2 berarti kan otomatis 100% genetiknya sama. Iya. Dan itu 100% jenis kelaminnya harus sama. Akan sama gitu loh, harus sama. Jadi identik kan biasanya memang cewek-cewek. Upin Ipin. Kalau cewek cowok berarti bisa dikatakan dia tidak identik. Iya. Karena kan 100% genetiknya sama tadi ya. Nah, kembar identik ini ada macamnya lagi seperti ini. Berapa di bawah lagi. Nah, ada ini ya. Ini kira-kira yang mana? Ada yang korioniknya 2, dikorionik, amniotiknya juga 2, plasentanya juga 2. Kalau ini aman banget ini. Ya, dia nggak akan rebutan. Iya. Isinya. Kalau ini agak mengkhawatirkan. Korioniknya cuma 1, walaupun amnionnya 2, tapi plasentanya cuma 1 kayak ini kan. Ya, ini amnionnya sama 1 ya. Karena ini nggak tampak ya korion yang mana, jadi kita anggapnya ini amnionnya 2, korionnya 1. Kemudian plasentanya cuma 1. Ini biasanya nanti akan ada tumpak tindih. Ada 1 fetus ini yang lebih besar, satunya lagi tidak bagian berisi. Kemudian yang itu malah sangat berbahaya. 1 korion, 1 amnion, 1 plasenta. Itu dia biasanya ada 1 atau dua-duanya bisa terlilit umbilical cord. Jadi ke waktu lahir nanti mungkin ada yang sudah meninggal dan sebagainya. Oh,
iya. Yang ini monokoreon gitu. Iya, jadi pas keluar adikku tuh nggak berkembang bagian kepalanya. Oh, Jadilah aku. jadilah Jeju. Papanya di surga nanti jadi ini ya penolong ibu bapak. Tolong coverin aja ya, Oh iya kakak. Ida gede. Oke, kita next ke sini ya. 7 bulan sama nanti yang di ini fetus ya. Nah ini apa nih? Fetus. Oh, milik Kenapa kok bisa terlilit ya? Karena kan panjang. Ini plaset. Plasenta. Sekali lagi ya biar nggak lupa. Iya, Kak. Belakang plasenta desi 2 apa? Basalis. Yang pink-pink ini kantung apa? Kantung, amnion dan korion. Yang merah-merah menyelimuti fetus. Desi 2 kapsilaris. Ini anggap aja dia tidak gabung jadi satu. Desi 2 Ini parietalis. apa? Vagina, cervix. 7 bulan. 7 bulan itu biasanya kan ada pergerakan yang ke atas itu. Iya. Makanya kenapa 7 bulan itu kalau lahir nyangsang, sunsang. Nyungsang. Ya kan? Makanya biasanya sesar ya. Aku dulu nyungsang. Kak. Sesarnya di sini ya kan bagaimana perempuan? Iya, harusnya kepalanya sih. Kemudian, nah bulan ke-8 nggak ada, bulan ke-9 nggak ada, tapi tetap dibahas. Kalau bulan 8 survival rate-nya berapa persen? 70. 9-10 hari lebih tinggi. Tinggi. Alhamdulillah. Lila. Oke, silakan difoto.